Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan FKIP UNS Bapak Dr. Mardiana MSI, yang kami hormati Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Slamet Subiantoro MSI, yang kami hormati Wakil Dekan SDM Keuangan dan Logistik Ibu Dr. Dewi Kusumawardani MSI, yang kami hormati Wakil Dekan Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi Bapak Dr. Jono MPD, yang kami hormati Kepala Program Studi PPG FKIP UNS Bapak Dr. Agi Tamrin MSI, yang kami hormati Bapak Ibu dosen PPG, Guru Pamong Admin LMS beserta tim PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita masih bisa menghadiri acara koordinasi persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Kurotu Ayun MPD. Kepada Ibu Kurotu Ayun MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Mardiana MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS dan jajarannya. Kemudian kami hormati pula Bapak Dr. Agi Tamrin MPD MSI, selaku Kepala Program Studi PPG beserta jajarannya. Dan kami hormati pula Bapak Ibu dosen Pamong dan juga Bapak Ibu guru Pamong, dan juga seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan kesehatan kepada kita semuanya. Walaupun di masa endemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari adanya endemi COVID-19 dan tetap semangat dalam bekerja dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengimbasan pada saat kami melaksanakan pengimbasan di Jakarta waktu itu tanggal 14 Agustus sampai 16 Agustus yang ada di Hotel Kemayoran kemarin bersama dengan Ibu Elvin dan juga Mas Afif waktu itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elvin, banyak hal tentang materi yang diberikan kepada kita. Dan untuk saat ini saya fokus pada pengembangan RPP Bapak Ibu. Yang sekarang ini sekolah sudah melakukan dan melaksanakan adanya kurikulum merdeka. Nah, ini yang baru di kategori kedua ini, bahwa sekolah-sekolah sekarang telah menerapkan adanya kurikulum merdeka. Ada banyak hal perubahan di sini yang ingin kita sharingkan bersama. Di antaranya adalah yang pertama tentang pembelajaran, kita sesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan arahan dari PPG Pusat bahwa pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi setiap mahasiswa PPG nanti akan menggali masalah yang ada di sekolahnya masing-masing, sejumlah 4 permasalahan di situ. Tentunya tergantung daripada sekolah masing-masing karena setiap sekolah itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nah, kemudian mahasiswa PPG nanti tentunya akan mencari penyebabnya apa, seperti yang disampaikan oleh Bu Elvin tadi. Jadi akar penyebab masalah yang sudah ditentukan itu apa oleh para mahasiswa. Setelah itu mereka akan mencari alternatif solusi, bereksplor, terus dianalisa, dan kemudian membuat rencana aksi. Nah, ini tugas kami nanti dari guru Pamong yang ada di lapangan, tentunya akan memandu mahasiswa PPG untuk membuat RPP pengembangan, di mana di situ nanti disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang ini kita laksanakan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu beberapa aksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu mahasiswa PPG yang ada di lapangan di sekolah tentunya juga menyesuaikan itu semuanya. Oleh karena itu ada hal yang kita sepakati bersama nanti, seandainya memang sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum 2013, tentunya kita masih bisa menerima hal tersebut. Tetapi kalau sekolah
dari mahasiswa PPG sudah menggunakan kurikulum merdeka, tentunya mereka akan menyesuaikan seperti sekolah-sekolah negeri yang saat ini di Solo semuanya sudah melakukan adanya kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian nanti kita uraikan juga tentang tahapan proses berpikir dalam perencanaan pembelajaran yang tentunya tetap berbasis masalah ya. Jadi pengembangannya seperti apa nanti kita tetap mengacu pada RPP yang berbasis masalah. Dilanjutkan dengan penyusunannya seperti apa. Kemudian di situ juga kita include-kan adanya perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang benar-benar penguatannya seperti apa itu di RPP harus sudah di-include-kan di situ. Dan yang terakhir yang kita sampaikan ini nanti adalah tentang adanya platform Merdeka Mengajar. Jadi setiap Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu guru harus sudah memulai dengan masuk pada platform Merdeka Mengajar. Di sini nanti kita uraikan ada fitur-fitur yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kita urutkan saja ya, mulai dari pembelajaran yang berbasis masalah Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran berbasis masalah itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, kemudian tahapan prosesnya seperti apa kalau kita sudah menemukan 4 permasalahan dari setiap mahasiswa PPG tersebut? Ada 4 hal yang harus dibuat oleh mahasiswa. Di antaranya yang pertama adalah mereka harus sudah memahami CP, istilahnya CP sekarang ini ya, yaitu capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Itu adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Kalau sekarang ini istilah siswa itu diganti dengan murid malah ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum merdeka itu bukan siswa, bukan peserta didik, tapi sekarang namanya malah murid ya. Jadi seandainya nanti memang banyak daripada modul-modul yang menggunakan murid itu memang sekarang ini menggunakan murid, bukan siswa, bukan peserta didik. Nah, jadi kompetensi yang harus dicapai oleh murid kita dalam satu fase. Nah, sekarang istilahnya kan bukan kelas 10, 11, 12 tapi fase E, fase F seperti itu ya kalau di kurikulum merdeka. Dalam capaian pembelajarannya itu harus mengedepankan adanya keterampilan proses Bapak Ibu. Nah, jadi mahasiswa PPG nanti pada saat di lapangan tentunya kita pandu bagaimana mereka bisa menampilkan adanya keterampilan proses di situ. Keterampilan proses tentunya kan kita tahu bersama ya, terutama Bapak Ibu guru pamong ya, yaitu diantaranya ada mengamati, kemudian memprediksi ataupun mempertanyakan ya, kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisa informasi, mengevaluasi, ya kan? Kemudian merefleksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Jadi dalam RPP nanti juga include di situ seperti itu. Dan juga tentunya pembelajarannya harus bersifat kontekstual, ya Bapak Ibu semuanya. Dan dikaitkan dengan keseharian daripada siswa. Jadi aplikasi keseharian siswa itu benar-benar harus terkait dengan pembelajaran yang kita berikan di sekolahan. Jadi bukan hanya teori-teori sekarang, tetapi adalah praktek-praktek yang mana di situ bisa diaplikasikan di keseharian murid-murid kita nanti. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu apa Bapak Ibu? Itu adalah menganalisis kompetensi yang sudah ada pada capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mahasiswa PPG nanti harus bisa setelah menentukan capaian pembelajaran juga bisa menentukan tujuan pembelajarannya apa saja, mengacu pada capaian pembelajaran yang ada. Baru nanti menyusun ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Itu sama seperti pada saat di kurikulum 2013 itu adalah silabus Bapak Ibu. Nah, jadi ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nanti untuk contoh-contohnya seperti apa ATP itu bisa kita sampaikan nanti dari pihak panitia bisa menyampaikan ya untuk semua peserta yang ada di sini. Jadi bentuk contoh ATP itu seperti apa? ATP itu adalah perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmennya secara garis besar. Tentunya untuk jangka waktu satu fase. Kemudian yang terakhir ya ini yang untuk merancang pembelajarannya pada proses berpikir kita Bapak Ibu. Nah, jadi rancangan pembelajaran ini nanti yang benar-benar Bapak Ibu guru pamong memandu mahasiswa PPG. Bagaimanakah cara merancang pembelajaran yang baik untuk mahasiswa PPG kita, di mana nanti mahasiswa PPG itu bisa mendesain pembelajaran yang inovatif tentunya, yang tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang mereka ambil, terus juga akar permasalahan yang mereka tentukan seperti apa. Nah, ini benar-benar tersusun dalam RPP Bapak Ibu mahasiswa PPG, seperti itu.
Nah, kemudian lanjut tentang bagaimana menyusun RPP dan pengembangannya, Ci. Untuk penyusun RPP dan pengembangan sesuai dengan kurikulum Merdeka, hal-hal yang harus dicantumkan di situ pada saat menguraikan kegiatan pembelajaran oleh Bapak Ibu mahasiswa PPG diantaranya. Yang pertama, harus adanya yaitu apersepsi di awal. Apersepsi itu berbagai macam bentuknya Bapak Ibu. Bisa berupa istilahnya mindfulness. Mindfulness itu adalah gerakan otot-otot. Jadi siswa itu murid ya sekarang ini, murid itu sebelum diberikan pembelajaran itu lebih baik dengan mindfulness. Misalkan dengan stretching, jadi berdiri terlebih dahulu, kemudian menggerak-gerakkan tubuh sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru lah, seperti itu. Jadi di awal itu dibuat apersepsi. Ataupun dengan cara mungkin variasi dengan ice breaking lah. Kalau ini bebas, ice breaking itu hal yang biasa ya. Monggo nanti untuk ice breaking ini dari Bapak Ibu guru mungkin bisa membuat variasi dengan kuis atau dengan apapun itu, permainan apapun itu di awal itu ada di situ di kegiatan pembelajaran, di mana di situ menunjukkan adanya kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak itu dibuat senang, dibuat well-being, dibuat nyaman. Jadi sekarang itu Bapak Ibu guru tidak boleh mengatakan harus, itu tidak boleh, karena setiap anak itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dan semua Bapak Ibu guru harus memfasilitasi itu. Nah, jadi tidak boleh memaksakan diri kepada anak. Misalkan saya mengampu fisika, anak harus pintar fisika, itu tidak boleh, karena setiap anak mungkin potensinya tidak hanya di bidang fisika, dia mungkin kelebihannya ada di bidang lain. Nah, jadi ini hal yang utama di RPP pengembangan sih. Jadi memfasilitasi semua murid dengan potensi dan kemampuan yang bermacam-macam. Lah ini harus benar-benar di RPP pengembangan dicantumkan di situ. Kemudian yang kedua yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ini gunanya untuk apa nanti kok di RPP kok harus ada pertanyaan-pertanyaan pemantik? Nah ini gunanya adalah untuk memotivasi siswa ataupun murid. Jadi di awal itu setelah adanya tadi apersepsi, kemudian diadakan adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertama untuk menggali potensi di awal, kemampuan anak itu seperti apa. Kemudian yang kedua untuk menggugah motivasi daripada anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini ada hal baru lagi. Kita mengadakan adanya asesmen diagnostik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemampuan anak itu kan bermacam-macam tadi. Oleh karena itu kita petakan. Pemetaannya menggunakan asesmen diagnostik. Dan asesmen diagnostik tersebut itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, mungkin dengan ingin mengembangkan adanya minat dan bakat murid yang bermacam-macam. Monggo, acuannya itu. Karena kita ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah sekarang ini RPP pengembangannya harus benar-benar adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi memfasilitasi semua murid dalam keadaan apapun. Makanya kita petakan. Pertama dengan asesmen diagnostik, monggo silakan. Ini sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan daripada murid. Ataupun dengan asesmen diagnostik berupa sesuai gaya belajar murid. Karena murid itu pembelajarannya tidak mesti dia senang ada di kelas saja, itu belum tentu. Maka kita bagi menjadi 3. Mungkin dengan cara auditori, kelompok auditori. Mungkin dengan cara kelompok yang kedua, gaya belajar yang kedua yaitu dengan visual. Ada murid itu yang sukanya dengan gambar-gambar dan sebagainya, itu kita fasilitasi. Ada juga murid yang dengan kinestetis, seperti itu. Nah, dalam RPP tersebut tentunya juga mencantumkan jangan diajari macam-macam. PPT yang dari Jakarta. Oh, okay. Nah, jadi itu identifikasi yang kita lakukan ada kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, untuk konten itu adalah tentunya materinya yang kita variasi seperti itu. Ataupun dengan proses. Kalau proses itu tentunya bisa dengan anak dikelompokkan sesuai dengan tadi auditori, kemudian dengan visual ataupun dengan kinestetis.
Nah, itu beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita lakukan pada saat di kelas seperti itu. Ini sangat membantu daripada mahasiswa PPG bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah masing-masing dengan adanya strategi-strategi di pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dengan cara konten, proses, maupun produk Bapak Ibu. Nah, kemudian pada RPP itu nanti kita berikan contoh bagaimana bentuk RPP pengembangan yang dimana di situ sudah menginkludkan adanya pembelajaran-pembelajaran pengelompokan yang memfasilitasi semua murid yang ada dengan berbagai macam kemampuan ataupun potensi yang berbeda-beda. Termasuk di situ kita inkludkan adanya 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 dimensi di situ, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan, kreatif, dan mandiri. Nah, itu bisa diambil salah satu dari 6 dimensi tersebut, tentunya disesuaikan dengan masalah-masalah yang diangkat oleh Bapak Ibu mahasiswa PPG nantinya. Nah, kemudian lanjut yang terakhir yaitu tentang platform Merdeka Mengajar yang kemarin sudah disampaikan juga di waktu kami mendapatkan pengimbasan. Nah, jadi mahasiswa PPG itu diharapkan nanti bisa ikut membuka adanya platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu guru Pamong, saya kira itu semuanya sudah membuka nih tentang adanya platform Merdeka Mengajar. Ada 3 fitur di situ Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ada mengajar, kemudian ada belajar dan ada berkarya. Pada mengajar itu ada fitur diantaranya ada asesmen dan perangkat ajar. Kemudian pada belajar ada fitur video inspirasi dan pelatihan mandiri. Dan pada yang terakhir berkarya itu adalah mengupload daripada bukti-bukti karya. Nah, kalau untuk mahasiswa PPG ini kemungkinan nanti pada membantu di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi modul-modul yang ada di pelatihan mandiri ini bisa membantu Bapak Ibu guru dosen untuk istilahnya membagi ilmu sehubungan dengan kurikulum merdeka yang saat ini sudah kita lakukan di sekolah. Nah, sehingga dengan bantuan pelatihan mandiri ini nanti pada saat eksekusi di lapangan pun mahasiswa PPG juga sudah mengetahui kira-kira kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, sebagai gambarannya tadi ada 3 fitur. Kemudian pada pelatihan mandiri itu beberapa modul sudah ada di situ Bapak Ibu semuanya. Dari mulai Merdeka Belajar itu hampir 5 modul Bapak Ibu. Kemudian kurikulum merdeka itu ada 2 modul, profil pelajar Pancasila ada 8 modul, ada perencanaan pembelajaran 3 modul, kemudian assessment ada 3 modul, terus penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid itu ada 3 modul. Terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 7 modul Bapak Ibu, dan yang terakhir ada disiplin positif ada 4 modul. Ini Bapak Ibu guru Pamong tentunya sudah mengikuti modul-modul ini semuanya, dan setiap daripada materi yang sudah dibaca semuanya itu nanti ada aktivitas yang berupa latihan pemahaman Bapak Ibu. Nah, setelah latihan pemahaman ada cerita reflektif. Tentunya itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru setelah membaca motivasi-motivasi yang ada pada modul-modul tersebut. Dan diakhiri dengan post-test. Nah, nanti setelah membaca modul itu semuanya, nanti ada post-test yang tentunya ingin dalam platform tersebut, ingin mengetahui bagaimana kedalaman materi setelah membaca daripada modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dapat di-download melalui HP dari Bapak Ibu semuanya, ataupun melalui atau diakses melalui link guru.kemdikbud.go.id itu juga bisa. Nanti untuk masuknya menggunakan akun, kalau Bapak Ibu guru Pamong itu semuanya sudah mendapat akun belajar.id ya dari pusat. Nah, kalau untuk Bapak Ibu guru dosen ataupun mahasiswa PPG yang masih belum punya akun, mungkin nanti bisa dibantu oleh tim IT-nya dari UNS, mungkin dari PPG tersebut. Demikian Bapak Ibu, jadi hal-hal ini yang kami terima di sana sehubungan dengan pengembangan RPP. Untuk contoh pengembangannya bisa ditampilkan Mas. Ya, jadi di situ ada yang namanya modul ajar. Kalau dulu itu RPP bahasanya ya, kalau sekarang ini namanya modul ajar Bapak Ibu.
Jadi modul ajar itu adalah RPP pengembangan yang ada di file yang sudah saya berikan Bapak. Keluar dulu, kemudian di situ ada file tentang modul ajar. Nah, jadi pada modul ajar tersebut itu sudah terurai bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi itu harus dicantumkan di situ ya, karena kemarin kita mendapatkan pembelajaran di pusat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ memang hal baru ya, hal baru di kurikulum Merdeka. Karena sekarang ini kan benar-benar melihat tadi kemampuan dan potensi anak yang berbeda-beda, diturunkan pelan-pelan aja Mas. Nah seperti itu. Nah jadi gambaran-gambaran daripada modul ajar ataupun RPP pengembangan ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi sesuai permasalahan daripada mahasiswa PPG yang ada di lapangan. Jadi luas nih Bapak Ibu. Kalau untuk mengembangkan RPP itu sebenarnya tidak harus ya istilahnya seperti yang saya sampaikan ini, luas saja sesuai permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian di situ tentunya menyesuaikan daripada potensi dan kemampuan murid di setiap sekolahnya masing-masing, sehingga nanti variasi pembelajarannya pun juga bisa ditentukan melalui RPP tersebut. Sehingga nanti RPP ini tidak hanya digunakan oleh satu guru, tetapi juga paling tidak minimal satu MGMP yang semapel. Nah, sehingga untuk mapel-mapel lain mungkin bisa menyesuaikan dengan urutan-urutan yang sudah tersampaikan. Untuk ATP nanti juga bisa kita sampaikan. Nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu semuanya sebagai contoh. Ya, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan.